bersama-sama mendengarkan apa yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai ayat yang ke-11 yang diharapkan akan menjadi kacamata kita selama menghayati masa perayaan hidup berkeluarga bulan ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada semua orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuang. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakan kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu. Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita mempelajari Alkitab, terutama kisah-kisah di Perjanjian Lama, kita segera sadar terkadang tidak penting siapa yang salah itu. Tidak penting apakah seseorang pada suatu kali
melakukan kejahatan yang dianggap sangat sulit untuk diampuni. Bagaimana seorang yang mengakui saudara dengan tega melakukan penganiayaan terhadap saudaranya itu bersama-sama dan sepakat menjualnya sebagai budak. Barangkali kisah serupa bisa jadi terulang dalam kehidupan dari waktu ke waktu. Karena terbakar oleh perasaan dengki dan iri, seorang tetangga di Bali tega membunuh sebuah keluarga, bapak, ibu, dan anaknya sekaligus dalam rumah. Dan kejadian-kejadian serupa kita bisa dengar dan lihat dari berita atau informasi yang bisa kita tangkap, kita akses. Tetapi bukan di situ persoalannya. Persoalannya adalah bahwa bagaimana sebagai orang beriman kita melihat dari sudut pandang Allah, Bapa yang Maha Kuasa yang menciptakan langit dan bumi. Dan hari ini kita diberi pemberitaan caranya Yusuf. Kalaupun dia mengingat kepedihan hatinya dibuang oleh saudara-saudaranya, maka kesempatan dia ketika ia berkuasa adalah bagaimana balas dendam dengan leluasa. Tapi itu tidak dilakukannya. Pada bagian lain dikatakan bahwa kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakan itu untuk kebaikan kamu. Nah ya, saya melakukan kejahatan terhadap seseorang supaya Allah menggunakannya untuk kebaikan terhadap diri saya. Kayaknya memang yang seperti ini tidak masuk akal. Tapi itulah yang terjadi pada Yusuf. Yusuf melihatnya seperti itu. Dalam situasi yang sulit di mana saudara-saudaranya terancam kelaparan, bahkan bisa jadi mati kelaparan mereka semuanya, Yusuf memberikan solusi supaya mereka semua pindah ke tempat di mana Yusuf bisa menjamin kehidupan seluruh saudara-saudaranya itu. Kalau yang sering diucapkan dalam bahasa Indonesia, air susu dibalas dengan air hujan, kebaikan dibalas dengan kejahatan. Tapi Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Pada refleksi Rasul Paulus, kita bisa baca di surat Roma pasal 13, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Mestinya yang sering kita ingat-ingat adalah air tuba dibalas dengan air susu, ngecap nih. Air tuba dibalas dengan air susu, ngecap. Tapi itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Yusuf yang dijual oleh saudara-saudaranya, ketika ia memiliki kekuasaan
ia justru berupaya agar saudara-saudaranya melihat kejahatannya di masa lalu itu bukan sebagai kejahatan yang harus disesali, tetapi sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk melakukan kebaikan. Barangkali ada Bapak Ibu yang sampai hari ini hatinya masih terasa panas ketika mengingat sesuatu yang digunakan oleh saudara kita atau tetangga kita atau orang lain di masa yang sudah lewat. Belajarlah pada Yusuf. Waduh, kalau terima rasanya begitu, kita ini seperti tertusuk-tusuk duri. Tidak, jangan didramatisir, jangan dilebih-lebihkan, tetapi refleksikan, pikirkan ulang, renungkan ulang bahwa itu semua bisa jadi adalah Allah Tuhan membuat kejahatan itu, memberikan kita peluang untuk melakukan sesuatu yang lebih besar, lebih baik bagi banyak orang, termasuk orang yang menyakiti kita. Jangan malah, wah, kali ini petuk males. Jadi sayangnya Bapak Ibu saudara mengikuti cara berpikir orang Jawa. Kadang dendam itu dibawa sampai mati. Pada suatu ketika seorang ibu yang sedang mempersiapkan diri menjadi janda, kami datangi. Karena permintaannya kepada majelis jemaat adalah bagaimana majelis jemaat membantu perceraiannya. Kami bersama istri saya mendatangi. Apa katanya? Setiap saya belajar untuk mengampuni dia, hati saya sangat sakit. Mati. Ampun dong. Jangan-jangan ada di antara ibu yang seperti itu. Setiap saya belajar mengampuni dia, hati saya sangat sakit. Belajar mengampuni malah hatinya sakit. Berarti apa yang dia pelajari? Mengampuni apa balas dendam? Iya ingin balas dendam. Memang kalau tak ampuni, aku nggak jadi balas dendam dong. Rugi dong. Balas dendam apa rugi? Ini pikiran ilmu persilatan yang ditayangkan di film-film action gitu. Bahkan orang demi dendam itu rela merantau sampai jauh mengumpulkan ilmu kesaktian supaya suatu ketika bisa balas dendam. Kalau tidak pengen balas dendam, Bapak Ibu semua, justru kita punya posisi seperti Yusuf. Yusuf nggak mikir soal balas dendam pada saudara-saudaranya. Dia mikir soal bagaimana menolong saudara-saudaranya sehingga ia bisa berkuasa. Jangan-jangan para politisi di negeri kita itu yang berkuasa itu adalah orang-orang yang berpikiran seperti Yusuf. Aku asal mikir-mikir sepak terjang Presiden Jokowi. Bagi kita rakyat biasa, kita tidak punya dendam karena kita tidak sedang berebut kekuasaan dengan dia. Tetapi orang-orang yang tersingkir, entah tersandung korupsi, entah kalah dalam sebuah proses election, proses pemilihan, entah tidak punya kesempatan untuk melakukan sesuatu yang menguntungkannya, ya begitu getol mencari cara-cara untuk menjatuhkan presiden.
mulai dari menyerang karakter pribadinya sampai mencurigai legalitas pendidikannya. Wah, jasa palsu, macam-macam. Dan dengan sabar beliau menjalankan pemerintahannya. Kita tahu seorang Presiden Jokowi itu menunjukkan jiwa besarnya dengan datang mengerjakan banyak proyek pembangunan di Sumatera Barat. Padahal di Sumatera Barat hanya 15% saja orang yang memilihnya. Demikian juga di Aceh. Kepala daerah di sana mengatakan, sebenarnya kami malu ketika Bapak Presiden berkunjung ke sini, karena kami tahu hasil pemilihan presiden yang terjadi di situ. Jokowi cuma mendapatkan pemilih sedikit saja. Demikian juga dijawabkan dan hikmat lain. Kalau saja jiwa besar yang dimiliki oleh Yusuf itu ada di banyak pemimpin negeri ini, ada pada kepala desa kita atau calonnya, ada pada calon bupati yang akan datang, dan seterusnya, ada pada saudara-saudara yang berminat jadi pemimpin. Ada di antara kita, kami, orang-orang yang menjadi pelayan gereja. Maka Allah yang melakukan segala kebaikan akan dinampakkan, sekalipun awalnya kelihatannya menyedihkan, sekalipun awalnya kelihatannya itu sesuatu yang menyakitkan hati. Saudara, melalui masa perayaan hidup berkeluarga kali ini, ada 3 pesan barangkali yang penting buat keluarga kita masing-masing. Tolong ubah cara melihat kita. Itu yang pertama, ubah cara melihat kita terhadap perilaku yang tidak kita sukai dari pasangan kita, dari saudara-saudara kita. Belajarlah mengakui. Bukankah dunia ini banyak bermasalah itu gara-gara pemimpin-pemimpin cenderung menggunakan kekuasaannya untuk melampiaskan dendam. Bapak Ibu tahu kenapa orang korupsi? Bukankah mereka sudah cukup banyak penghasilannya, kok masih korupsi? Ada apa sebenarnya? Salah satu analis mengatakan, ia balas dendam dengan kemiskinan. Jadi kalau kita tidak jadi pejabat, kalau cara kita berpikir itu adalah berusaha balas dendam dengan kemiskinan, maka korbannya ada di sekitar kita. Keserakahan kita tidak akan tertentu. Kita sibuk melakukan banyak hal hanya dalam rangka apa? Dalam rangka menunjukkan bahwa kita bisa membalas dendam terhadap kemiskinan. Karena itu dalam lingkaran keluarga, mulai dari keluarga kita, suami, istri, dan anak-anak, mari kita menggunakan kacamata baru, melihat kebaikan Allah terhadap berbagai hal yang buruk-buruk yang terjadi sepanjang sejarah kehidupan kita. Kita bisa seperti Yusuf. Kamu memang mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mengubahnya
menjadi kebaikan. Mari kita bersama-sama dengan Tuhan Allah mengubah hal-hal yang buruk yang terjadi di masa lalu menjadi kebaikan kita masa kini dan masa depan. Lihatlah bahwa Allah bisa membuat hal-hal buruk dari masa lalu kita menjadi kebaikan di masa depan. Yang kedua, melalui peristiwa ini kita diingatkan bahwa hubungan antar keluarga, hubungan antar tetangga mestinya tidak dibatasi pada seperti orang yang memberikan sumbangan. Kita sibuk memeriksa buku catatan. Pada catatannya tahun 2010.000, ini sudah 2023. Kita tambahin 12.000, 15.000, 23 tahun kita berlalu. Kita tidak memberi dengan mengikuti ukuran orang memberi kepada kita. Kalau seperti itu kita nggak mengikuti jalurnya Yusuf. Harus berani. Dari air tuba dibalas dengan air susu. Jangan tunjukkan keiblisanmu dengan membalas dendam, tetapi tunjukkan keilahianmu dalam membuat yang buruk menjadi kebaikan. Mari sebagai keluarga kita bisa melihat kebaikan Allah dalam situasi-situasi yang sulit, situasi yang berkemelut di hati kita, tetapi kita tetap menjadi baik dan bersikap sebaik-baiknya bagi semua orang. Jangan takut rugi kalau mau melakukan kebaikan. Nanti bikin repot saja, nanti apa kata orang. Tolong disadari, jangan berbuat baik karena ingat orang telah berbuat baik kepadamu. Tapi berbuat baiklah ketika ingat bahwa orang telah melakukan sesuatu yang buruk kepadamu. Yang terakhir, yang ketiga, Tuhan yang kita sembah, Allah yang menjelma menjadi manusia yang bernama Yesus Kristus, adalah Allah yang tidak dendam. Ia adalah Allah yang membalas dosa dan kejahatan kita dengan kehidupan baru yang baik. Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia yang menebus kita, melampaui apa yang dilakukan oleh Yusuf di Mesir. Setiap pribadi kita harus melihat salib sebagai sebuah peringatan bahwa air tuba sudah dibalas dengan air susu. Kebinasaan sudah digantikan dengan kehidupan yang kekal. Mari kita rayakan perjamuan kali ini menjadi modal kita untuk terus-menerus berada dalam kesadaran bahwa kita adalah bagian dari Allah yang baik, bukan bagian dari iblis yang jahat. Kita adalah bagian dari Yesus Kristus yang rela mengorbankan dirinya demi keselamatan semua orang. Kita tidak sibuk menikmati keselamatan itu, tetapi kita juga sibuk bersama-sama dengan Yesus. Apa kata kita sebagai orang-orang beriman? Pakailah aku Tuhan. Pakailah keluarga. Belum terlambat untuk terus berjuang membuat gereja kita
berisi keluarga-keluarga yang berkemampuan untuk menjalankan kebaikan Tuhan. Tuhan memberkati.